Baik, selamat siang. Di siang hari ini kita harus tetap semangat, tetap kuat, penuh energi. Yes. Baik, di video kali ini saya akan membahas atau menceritakan tentang pengalaman saya, yaitu tentang sensasi. Nah, sensasi sebelumnya yaitu sensasi keringat dingin. Untuk sekarang, di video sekarang saya akan membahas tentang sensasi rasa cemas, kemudian rasa panik, rasa enggak enak di sini nih, di ulu hati. Di situ terasa enggak enak banget. Di ulu hati itu terasa enggak enak, terasa enek, terasa nyesek, terus terasa perih, seperti itu. Nah, di situ ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu dari faktor makanan. Dari faktor makanan, kalau saya tidak cocok makan makanan yang mentah-mentah atau lalap-lalapan, seperti itu. Terus terang, saya nggak cocok dari makanan mentah kecuali di sayur atau bening gitu tah, atau dikukus seperti itu. Nah, sepengalaman saya makan lalapan tanpa masakan atau secara mentah itu langsung jadinya ke ulu hati, jadi nyesek, jadi perih, jadi sakit, nggak enak kayak gitu. Nah, kemudian selain faktor makanan juga dari faktor pikiran, di faktor sini. Nah, jadi kebanyakan seseorang atau kebanyakan pengidap GERD atau anxiety di sini yaitu banyak pikiran. Nah, di sini pikiran itu banyak, mungkin dari faktor keluarga, faktor lingkungan, kemudian intinya faktor penyakit. Jadi si seseorang itu terlalu memikirkan penyakit yang dideritanya. Nah, pengalaman saya seperti itu. Jadi kenapa ini belum sembuh-sembuh, kenapa jarak 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sampai sekian kok masih atau belum sembuh, seperti itu. Nah, itu terlalu memikirkan, actionnya kurangnya. Action di sini apa? Jadi gini, kalau misalkan kita lagi kumat maupun dari makanan maupun kumat dari pikiran, seperti itu, usahakan kalau misalkan dari makanan kita minum obat antasida. Nah, contohnya misalkan seperti Proma, Milanta, seperti itu kalau saya. Setelah itu baru makan, diisi lah 5 uap, 10 uap, 10 suap juga lumayan lah gitu. Nah, setelah itu langsung dinginkan pikiran, relax, jangan dipikirin ini kenapa sakit sesak, ini takut panic attack lagi datang, jangan seperti itu. Jadi harus direlak, harus santai, harus slow, bawa santai. Nah, kalau bisa pergi misalkan ke pesawahan, lihat pemandangan, lihat pohon-pohon, lihat pepohonan. Jadi jangan di lingkungan yang terlalu pandangan tuh dekat gitu. Kalau anxiety itu kan kurang fokus, orangnya kurang fokus kalau menurut saya. Nah, jadi kalau pandangan lihat perlihatan itu harus lebih jauh, seperti itu. Lihat pemandangan, pohon itu indah, pesawahan itu sangat indah banget. Nah, di situ ketemu titik penyembuhan, seperti itu. Nah, kemudian usahakan kalau minum itu usahakan jangan minum yang dingin. Air putih itu harus selalu hangat, jangan pernah yang dingin. Itu bisa dikatakan terapi air hangat, bisa membantu juga di tahap penyembuhan anxiety maupun GERD, seperti itu. Nah, bagaimana ketika sensasi itu datang pada waktu itu? Dari mulai ke ulu hati nyesek. Soalnya yang namanya anxiety, kecemasan berlebih ini, kalau misalkan ada yang bikin kesel, kemudian bikin stres, kemudian ada permasalahan yang gak bisa diselesaikan, itu langsung jadi nyesek ke sini. Mungkin dari
faktor apalah, saraf atau gimana lah kayak gitu. Nah intinya harus banyak-banyak relaks, harus banyak-banyak santai, seperti itu. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau yang namanya penyakit itu harus dibebaskan, seperti itu. Itu sebagian kecil cara penyembuhan anxiety, seperti itu. Nah pada saat kumat saya dulu hati perih sini, langsung keringat dingin, langsung kaki dingin, kaki itu. Nah seperti itu, terus pikiran kemana-mana ngelantur, wah langsung seperti itu. Nah usahakan ketika kumat jangan begitu. Ketika kumat, menurut pengalaman saya cara mengatasinya itu bawa santai, relax, jalan-jalan kaki, muter-muter rumah maupun di luar ataupun di dalam rumah, terserah. Sambil muter-muter rumah, jalan kaki, usahakan pikiran jangan terfokus ke penyakit, aduh takut ini, aduh takut itu, jangan. Kita fokus ke yang lain, hal-hal yang lain. Misalkan dialihkan pikiran kita ke hal-hal yang positif lah, seperti itu, tentang masa lalu yang indah, seperti itu. Kemudian atau dialihkan ke mendengarkan musik kesukaan kita, seperti itu. Karena anxiety itu harus banyak-banyak aktivitas intinya. Jadi harus banyak-banyak kegiatan, dari mulai olahraga, kemudian kita misalkan menanam tanaman, misalkan seperti saya, misalkan tomat, strawberry kayak gitu. Jadi enggak terlalu memikirkan penyakit, itu kuncinya, seperti itu. Jadi kita lupa akan penyakit itu karena dibarengi dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, seperti itu. Nah itu salah satu kuncinya. Kemudian kemudian itu pembahasan yang singkat dari sensasi yang saya rasakan selama saya mengalami GERD anxiety, seperti itu. Di lain kesempatan, lain waktu juga saya akan tetap untuk berbagi ilmunya, berbagi pengalaman saya, seperti itu. Dan tak akan pernah bosan untuk berbagi terus, meskipun cara penyampaiannya berbeda dengan yang lain, seperti itu. Karena soalnya saya perdana seperti ini live di YouTube, seperti itu. Tetapi insya Allah kedepannya saya akan terus tetap memberikan motivasi, dukungan untuk kalian semua. Nah mungkin hanya segitu video dari saya, mungkin singkat sekali, seperti itu. Dan jangan lupa di like, kemudian di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan komen di bawah. Jika ada pertanyaan pasti langsung saya jawab. Terima kasih, bye. Selamat sehat, selamat kuat, Najib. Yes.